Kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang telah mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan yang singkat ini kita akan terangkan sekilas tentang al-ilmu fil Islam, kedudukan ilmu di dalam ajaran Islam, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dan Allah menciptakan seperangkat alat kepada manusia untuk mendapatkan ilmu. Ini tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lain, alat ini, karena manusia lahir tidak membawa ilmu. Tidak ada manusia lahir tiba-tiba jadi ustaz, tahu beribadah, tahu yang halal, tahu yang haram. Tidak ada. Sama semua kedudukannya. Allah sudah terangkan dalam surah An-Nahl ayat 78, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu, la ta'lamuna syai'a, yang tidak mengetahui sesuatu apapun. Ketika kita lahir kita tidak tahu apapun, tidak tahu makan, tidak tahu minum, tidak tahu berjalan, tidak bisa berbicara. Semua diajarkan oleh ibu dan bapak kita. Wa ja'ala lakumus sam'a, dan Allah telah memberikan kamu pendengaran, wal absara, dan memberikan penglihatan, wal afidah, dan hati atau pikiran. Sebagai ulama mengatakan pikiran. La'allakum tashkurun, semoga kamu bersyukur. Dengan menggunakan alat tiga ini, manusia itu bisa bersyukur kepada Allah. Karena tiga alat ini alat untuk mendapatkan ilmu, yaitu penglihatan, pendengaran, dan pikiran atau hati. Ini alat. Kalau manusia sudah diangkat yang tiga-tiga ini, nggak ada lagi manfaatnya kita hidup. Nggak bisa lagi kita mendapatkan ilmu. Kita diangkat saja penglihatan, sudah susah mendapatkan ilmu. Nggak bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk, atau tidak melihat alam semesta ini, atau dia tidak bisa mendengar. Nggak bisa mendapatkan ilmu, payah, atau lagi sudah tidak ada pikiran atau tidak ada hati. Jadi Islam itu adalah agama ilmu. Ayat yang pertama kali turun di dalam Al-Quran adalah untuk memerintahkan manusia membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah suruh kita untuk membaca, karena membaca ini adalah miftahul ulum, alat miftahul ulum, kunci ilmu pengetahuan. Jadi kita suruh baca, diturunkan Al-Quran untuk kita baca. Jadi Al-Quran bukan untuk pajangan, dibuat cantik-cantik, kaligrafi, saking cantiknya nggak tahu manusia membacanya. Lihat di masjid-masjid cantik-cantik kaligrafi. Beberapa jemaah saya tanya, Pak, apa bacaan itu, Pak? Nggak tahu saya, nggak tahu, saking cantiknya Al-Quran ditulis, nggak tahu dia baca. Jadi Al-Quran itu untuk dibaca. Jadi di dalam Islam, ilmu itu lebih dahulu dari beramal. Fala amala illa bil ilm. Tidak boleh kita melakukan suatu amalan kecuali dengan ilmu. Allah terangkan dalam surah Muhammad ayat yang ke-19, fa'lam
annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minin walil mu'minat. Ketahuilah atau ilmuilah bahwasanya tidak ada ilah yang kita sembah dengan benar kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kamu. Jadi kalau kita nuntut ilmu seperti ini Allah akan ampunkan dosa kita, walaupun kita tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma ini perbuatan yang susah untuk ilmu. Mempelajari Al-Quran, mempelajari Sunnah, itu perbuatan yang payah di atas payah. Kenapa payah? Saya dapat jawab. Saya kasih satu kajian. Kajiannya apa ya? Akidah nomor 4. Saya dapat jawab. Kenapa payah untuk ilmu? Ya. Saya dapat. Kenapa payah? Coba diajak orang untuk ilmu, dibuat undangan, nggak datang juga. Tapi selain ilmu, misalnya keyboardan, artis datang, pakai dangdut, pakai musik, nggak usah diundang. Semak-semak itu pun jadi tuh, datang orang. Mau di puncak sana pun datang. Tapi kalau untuk ilmu, belajar Al-Quran, belajar Sunnah berat. Kenapa? Tengok konsep yang dibuat oleh iblis. Kalau dangdutan pakai keyboard yang besar, satu tertentu, gak ada komen. Tapi kalau kita ngaji, kita pakai keyboard yang besar seperti itu, kita pinjam keyboard, kita buat. Apa kata orang? Ngaji seperti itu. Ngaji kok pakai keyboard besar-besar. Nah inilah pengajian sesat. Apalagi kita sampai pagi kayak keyboard kita buat waktunya. Keyboard jam berapa sampai habis? Jam berapa mulai? Jam berapa habis? Gak ada orang bilang, oh ini keyboard sesat. Sampai pagi orang gak bisa tidur. Nah, tapi kalau ngaji, cobalah dibuat kalau gak percaya. Gak mau bilang pengajian sesat, ngaji aja pakai keyboard besar-besar. Ini misal yang dibuat oleh iblis. Jadi iblis itu gak mudah, gak menginginkan kita menuntut ilmu, membuat kita susah, membuat kita payah, dibuat macam-macam untuk menuntut ilmu. Maka bagaimana caranya untuk terlepas dari bisikan iblis ini supaya kita mudah untuk menuntut ilmu? Karena iblis menghalangi kita. Nabi kita banyak dalam hadis memberikan dorongan, motivasi agar kaum muslimin umat ini menuntut ilmu agama. Dikaitkan lagi menuntut ilmu ini dengan surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan langkahnya untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi menuju surga itu dengan diraih kemudahan kita menuntut ilmu di dunia ini, meluangkan kelapangan, tenaga, pikiran, harta untuk mendapatkan ilmu agama. Tapi setan halangi ini. Kalau nonton keyboard, ada yang mereka mungkin sampai kantuk, terantuk, kepala jatuh mic-nya. Tapi kalau ngaji coba, baru ngaji sebentar dan terantuk kepalanya, berpayah. Ini nggak ingin setan, menghalangi khusyuk, menghalangi kesabaran, menghalangi keseriusan, payah dibuat oleh iblis. Maka bagaimana supaya terselamat, supaya mudah kita nuntut ilmu ini? Ini, siapa yang dapat jawab? Ini lewat semua dia yang ngomong ini. Dua lagu kasih lah, dua. Kenapa? Apa yang kita harus susahkan supaya kita bisa mudah, lapang, semangat untuk menuntut ilmu? Karena Nabi katakan, idza marartum bi riyadil jannah, jika kalian lewat taman surga, farta'u, mampir, singgah, masuk. Ini hadis disampaikan di sahabat sudah heran semua. Dia bertanya, mahi riyadul jannah ya Rasulullah, apa taman surga itu ya Rasulullah? Sahabat serentak semangat menaik, mahi riyadul jannah ya Rasulullah,
apa taman surga itu ya Rasulullah? Maka jawab Rasulullah, majlisul ilmi. Taman surga itu adalah majlisul ilmi. Jadi kita sudah masuk ke taman surga ini. Sedikit lagi kita masuk surga. Caranya masuk surga kita ta'lamu kitabullah wa ma fi. Kalian pelajari kitab Allah, kalian ikutilah apa yang di dalamnya, akan membawa kalian ke dalam surga. Jadi setan itu gak ingin kita mudah masuk surga, maka dijauhkan kita dari ilmu, didekatkan kita dari majelis yang tidak ada ilmunya. Maka gimana tadi caranya supaya kita terselamat, mudah, motivasi, kuat semangat kita untuk mendapatkan ilmu? Apa yang diusahakan? Apa yang dibuat? Kasih semua lah kalau gitu. Banyak berdoa kepada Allah. Masya Allah, Bapak kasih semua ini. Betul-betul. Masya Allah, jawabannya muntas. Nah, Bapak kasih lagi sebagai doa yang sama Bapak kasih. Doa ya dulu. Nah, berdoa jemaah. Berdoa. Suruh berdoa. Allah yang menyuruh itu, menyuruh Nabi kita. Wa qul rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Katakan ya Muhammad, qul rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahlah ilmuku, tambah semangatku, tambah kekuatanku. Sekali Allah perintahkan Nabi-Nya berdoa, puluhan kali Nabi berdoa. Apa yang dibuat Nabi? Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Allahumma anfa'ni, ya Allah, berilah manfaat bima 'allamtani, apa-apa yang kau ajarkan kepadaku ya Allah. Maka ilmu wahyu yang turun kepada Nabi yang pertama bermanfaat untuk diri Nabi. Apa manfaatnya? Apa manfaatnya ilmu? Membentengi Rasulullah, membentengi Nabi di dunia ini dari segala macam bentuk maksiat, bentuk dosa, bentuk kemurkaan Allah. Itu ilmunya bermanfaat. Minta Nabi kepada Allah. Karena kita sudah nuntut ilmu kita gak bermanfaat. Ada maksiat masuk maksiat, ada dosa masuk dosa, ada yang haram kita kerjakan yang haram. Ini ilmunya tak bermanfaat. Udah dia tuntut itu di dunia. Maka kita minta kepada Allah, karena setan ini ingin menggelincirkan kita dari ilmu, dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta kepada Allah agar ilmu kita itu bermanfaat, ilmu istri kita itu bermanfaat. Ya Allah, manfaatkanlah ilmu agama ini, ilmu Quran, ilmu sunnah itu kepada istriku ya Allah, kepada anakku ya Allah, supaya anak istri kita itu juga ilmunya bermanfaat, membentengi dia di dunia ini dari maksiat, dari dosa, dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang perintahkan itu untuk berdoa. Wa alimni ma yanfa'uni, beri aku ilmu ya Allah, ma yanfa'uni, apa-apa yang bermanfaat untuk diriku. Jangan kita diberi semangat untuk ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu main game, apa manfaatnya game ini? Ilmu anak-anak kita habis dimasukkan iblis kepala di main game dari mulai baby dia dari kecil. Ini musibah ini. Dia kena nangis itu. Bahkan ada juga ustaz-ustaz yang main game. Ini aneh juga ini kadang-kadang. Aneh ustaznya ilmunya tak bermanfaat, habis ilmunya sia-sia. Allah sudah larang. Qad aflahal mu'minun alladzina 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman yang meninggalkan pekerjaan yang tak ada gunanya. Jadi kalau udah ngaji sunnah, ngaji salaf masih main game, musibah ini. Habis waktu. Aku kan nggak hafal juz amma, game dia hafal. Pemain bola hafal itu, jadwalnya hafal tuh. Siapa pemain tahu dia semua. Ya Allah, Al-Quran nggak pernah dihafal, Al-Quran nggak pernah dibaca. Ilmu apa yang bertambah? Ini minta kepada Allah. Wa alimni ma yanfa'uni, beri aku ilmu yang bermanfaat. Wa zidni ilman, dan tambahlah ilmuku ya Allah.
Kita minta sama Allah anak istri kita itu supaya ilmunya juga bertambah, jadi tambah semangat dia, tambah taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pertama diminta berdoa. Inilah yang enggak dimiliki oleh iblis. Iblis enggak pernah berdoa kepada Allah. Cuma sekali dia berdoa. Apa doanya? Memperpanjang hidup. Minta umur panjang. Jadi kita jangan minta umur panjang. Ya Allah panjangkanlah umurku, panjangkan. Ya sama lah dengan iblis. Ada kita yang mau minta umur panjang aja, enggak minta ilmu, enggak minta bermanfaat ilmu, enggak minta tambah ilmu, enggak minta mudahkan dapat ilmu, enggak. Mintanya umurnya panjang. Atau mintanya sama dengan si Qarun. Minta tambah harta terus. Minta tambah ya Allah, tambahlah rezekiku, tambah rezeki terus tambah. Tapi enggak ada ilmu. Ini musibah. Maka Nabi katakan doa silahul mukmin. Doa itu senjata orang beriman. Jadi kita ini ada musuh ini. Musuh kita apa? Iblis. Yang menghalangi, melemahkan semangat, merusak pikiran, merusak pandangan, merusak penglihatan agar menyimpang dari jalan Allah. Pandangan kita menyimpang, suka dengan maksiat, suka yang haram. Telinga kita menyimpang, suka mendengarkan yang dilarang oleh Allah. Pikiran pun seperti itu juga. Maka banyak-banyak berdoa. Di antara doa Nabi juga yang lain, banyak doa Nabi untuk nambah ilmu. Di antaranya Nabi mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada Engkau agar Engkau anugerahkan diriku untuk ilmu yang bermanfaat. As'aluka ilman nafi'an, Engkau berikan diriku ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik. Karena rezeki yang baik itu akan membuat saraf ini semangat untuk melakukan kebaikan. Jadi nuntut ilmu itu ada pengaruhnya dengan rezeki. Kalau rezeki yang haram, ini payah menerima kebenaran. Mata payah untuk melihat yang diridai Allah, telinga payah mendengar yang diridai Allah. Kalau rezekinya hidupkan yang haram, rezeki yang didapat dari makanan yang haram, maka kita suruh untuk ilmu itu supaya makanan itu masuk yang halal, supaya yang halal itu akan tarik yang halal yang lain. Maka minta kepada Allah. Wa amalan mutaqabbalan, dan amalan yang diterima. Itulah ikut sunnah. Jadi pengaruh ilmu itu memudahkan hati kita, memudahkan pendengaran kita, memudahkan anggota tubuh kita itu untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyamakan orang-orang yang berilmu itu kedudukan yang tinggi bersama Allah dan para malaikatnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat yang ke-18, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Dan Allah bersaksi tidak ada yang disembah. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa. Allah bersaksi tidak ada ilah yang disembah dengan benar. Wal malaikah, dan malaikat juga bersaksi seperti itu. Wa ulul ilm, dan orang-orang yang memiliki ilmu juga mengatakan seperti itu. Qa'iman bil qis, mengatakan menegakkan keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim, tidak ada ilah yang disembah dengan benar, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena manfaatnya itu ilmu sangat besar.
Di antaranya surat Fatir ayat 28 Allah katakan innama yakhshallah min ibadihil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambaku adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Jadi setan itu menghalangi kita untuk menuntut ilmu supaya kita tidak takut kepada Allah. Maka orang yang bodoh, orang jahil tidak takut kepada Allah, melakukan yang haram, melakukan yang mungkar, melakukan maksiat, dia tidak takut dosa. Tapi orang yang berilmu takut. Kita menyelisih sunnah karena takut kepada Allah. Kita melakukan yang haram karena takut kepada Allah. Kita nyeleweng melakukan yang mungkar, kita takut kepada Allah. Kenapa? Sudah diisi ilmu. Karena Allah katakan innama yakhshallah min ibadihil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hamba ini adalah para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu. Karena kebodohan adalah pintu gerbang yang mewah, pintu gerbang yang besar yang diinginkan oleh iblis untuk menyesatkan manusia. Jadi iblis itu ingin manusia ini di dunia ini jahil terhadap agama Islam, Al-Quran, Sunnah, tapi alim terhadap ilmu dunia. Itu yang diinginkan iblis. Dia nggak mau manusia belajar ilmu agama ini, maka dibuat dengan ngantuk, dibuatnya payah, dibuatnya susah. Kalau ilmu dunia yang lain tidak. Gak ada ngantuk, gak ada susah, gak ada payah. Hanya ditakut-takuti oleh iblis. Nanti habis waktunya timbang belajar agama, baguslah jualan, bagus keradang, bagus cangkul, udah berapa? Kalau dari tadi nyangkul setengah jam, 1 jam udah berapa lama? Udah ditanam cabai, bawang, cangkul yang diolah, udah berapa banyak jeruk yang dipetik. Kalau ngaji apa udah ini mindset iblis. Tazinul batil bisuratil haq. Dia bungkus kebatilan dalam bentuk kebenaran. Itu kerjaan iblis. Jadi ini kita nggak pandang-pandang ya, cukup segini aja lah selesai. Nah, tadi Bapak bilang sampai 6.30 kita kurang sedikit aja. Mana tahu ada yang mau bertanya, boleh silakan dipertanyakan. Insya Allah kapan-kapan kita berjumpa dan kita sambung kembali. Kalau ada suku di ladang, boleh kita ngomong mani. Kalau ada hubungan panjang, boleh kita berjumpa lagi. Insya Allah pada kesempatan lain. Kalau ada yang bertanya, dapat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mengatakan seorang ponisnya Ustaz, namun dia masih mau bermain game, itu adalah salah satu musibah. Karena seseorang yang tidak berilmu, dia bermain game, itu adalah salah satu musibah. Sehingga dia juz amma pun tidak hafal, itu perkataan Ustaz tadi. Namun gimana seorang yang berilmu, tapi dia tuh tetap juga meritualkan main game tadi. Itu musibah besar. Itu musibah besar. Sebab ilmunya itu melindungi dia dari segala perbuatan yang manfaat. Game itu hukumnya mubah, tapi bisa haram. Hukumnya mubah, tapi bisa jatuh yang haram. Gara-gara game anaknya dipanggil, marah anaknya sama orang tua, haram jatuhnya. Itu mubah main game. Kalau acaranya mubah memang, tapi kalau acaranya haram, ya haram lah. Game-game yang haram banyak juga. Nah, jadi kalau secara umum itu mubah. Nah, tapi kalau sehingga dia tinggalkan yang haram, yang wajib, apa yang wajib? Untuk ilmu wajib. Kalau berilmu faridatan ala kulli muslim, untuk itu wajib. Kan nggak ada main game itu wajib atas setiap muslim, nggak ada. Jadi dia tinggalkan main nuntut ilmu dari main game itu jatuh haram. Harusnya seorang ustaz, seorang bapak, orang tua, guru-guru di sekolah ini melarang anak-anaknya ini menjauhkan bahaya game ini harusnya. Karena bahayanya lebih berat. Banyak orang jadi game itu jadi gila. Saya udah 3 kali orang datang ke tempat saya Pak minta diruqyah gara-gara gila main game. Di konten itu apa namanya? Saya nggak tahu dulunya. Karena bisa 5 orang, 6 orang main dari jarak jauh apa? Nggak tahu saya. Itu gila. Yang satu datang, Pak, rumah kita dikepung Amerika, Pak, dikepung Amerika. Saya dari tembok ini bukan gila sembarangan orang ini.
Saya tanya apa Pak amalan anak ini kok bisa seperti ini ucapannya? Oh dia main game Ustaz, kadang-kadang sampai tak tidur malam. Ini gila anaknya. Nggak bisa dirupiah Pak, dokter pengampun pun nggak bisa menanganinya. Jadi baik, itu haram jadinya. Jadi Ustaz, kalau bermain game itu berlarut-larut Ya. Sehingga diponiskan hukum yang haram. Namun kalau dia menempatkan hanya waktu. memanfaatkan kepenatan Waktunya. dia itu gimana Ustaz? Ya tadi hukumnya mubah kan saya bilang. Hukumnya kan mubah secara umum. Sama kita yang lain-lain juga pekerjaan-pekerjaan yang lain yang hukumnya mubah. Tapi kalau yang mubah itu jatuh meninggalkan yang haram, jadi meninggalkan yang wajib jatuh haram. Gara-gara main game tanggung terlewat sholat jadi masbuk haram. Gara-gara main game tanggung waktu sholatnya pun jadi ketinggalan asik kali, nggak bisa lagi tidur sampai malam main game terus, subuhnya kelewatan haram. Jadi merusak jasadnya, merusak aktivitas kewajibannya, jatuh haram. Anaknya pun secara kemarin dia sibuk main game, tabrak motor nggak tahu dia main game. Nah ini haram jatuhnya. Nah jadi itu harus dijauhi. Jadi kalau bisa kaum muslim itu pernah Al-Quran. Orang-orang beriman itu asaddu hubbalillah. Orang-orang yang beriman itu sangat senang kepada Allah. Senang Al-Quran, pernah baca Quran, hiburan. Kita bisa nangis. Lu baca Quran kok main game bisa nangis? Enggak. Tambah pening kepala kita main game Pak, bukan jadi penang. Apalagi kalah-kalah aja, dibantingnya nanti HP-nya itu. Ya jadi ini dia. Jadi nggak bisa. Jadi kalau kita penat, susah, Al-Quran jalur hidup yang Masya Allah untuk ketenangan kaum muslimin. Allah jamin. Orang beriman itu asaddu hubbalillah. Para sahabat dia hidupnya dengan Al-Quran, duduk Al-Quran dibaca, kesana Al-Quran yang dibawa, kesana Al-Quran yang dibaca, anaknya diajarkan Quran. Kita ngajar Quran anak udah nggak bisa lagi. Kemana anak diajarkan? Ke PAUD. Bapak kita dapat pahala apa mamanya ngajar? Masa ngajar minum date mata date tabim depanmu matamu nggak bisa juga. Meja Iqra nggak bisa sama anak. Saya udah cobakan ini anak saya sambil masak mamanya bisa ngajarin. Baca Iqra itu apa? Bisa dibaca sambil masak. Nggak perlu PAUD. Maka saya termasuk orang yang nggak setuju ada pendidikan PAUD. TK apa mamanya nggak bisa? Para ulama itu jadi ulama dari siapa? Siapa yang ngajarkan mereka jadi ulama? Orang tua mereka. Kita nggak mau sibuk, nggak mau dapat jariah ilmu, ngajarkan anak masuk PAUD, habis PAUD masuk TK, habis TK masuk terus orang lain yang dapat jariah ilmu. Kita nggak ada ilmu yang kita tahu transfer kepada anak-anak kita. Dulu para sahabat ngaji, belajar Islam itu kepada Nabi. Di Mekah itu ya, pada waktu di Peru di Mekah, pergi suaminya, istrinya cemas-cemas di rumah itu, karena belajarnya nggak seperti itu, tunggu manusia tidur, udah habis lampu mati ditengok, baru mereka merayap datangi ke rumah Arkam bin Arkam untuk belajar Islam. Nggak kuat-kuat seperti ini Pak, pelan-pelan. Istrinya cemas itu, selamat suamiku enggak? Selamat enggak? Tertangkap dia belajar itu dipijak-pijak, dipukuli orang kufar pada waktu itu, Abu Jahal dan konco-konconya itu. Digeret, inilah pengikut Muhammad. Besok belajar lagi. Di rumah itu istrinya tunggu. Pulang ke rumah, ditanya sama istri, anaknya udah nunggu. Apa yang kamu dengar dari Rasulullah? Suami ajarkan kepada istrinya, anaknya. Makanya hadis an Abdullah, an Umar bin Khattab, an Husain, an Ali, an Rasulullah. Dia perawi hadis. Jadi anaknya itu yang bapaknya ngajarkan kepada anak, mamanya ngajarkan Imam Syafi'i, siapa yang menghafalkan di Al-Quran? Mamanya. Para ulama seperti itu. Mama-mama kita, istri kita nggak mau. Orang kita pendapatnya di kibotan, dapatnya di tong setan, mana tahu istrinya pada baca Quran ngajar anak. Jadi seperti itu, makanya disuruh kita cari istri itu di diniha karena agamanya. Pak, kamu akan bahagia. Jadi bahagia kita dapat istri yang bisa mengajarkan anak-anak kita tentang ilmu agama. Jadi nggak diajarinya main game. Ini anaknya main game, bapaknya main game, mamanya main game jamaah. Musibah Pak, musibah.
Saya pernah syuting dulu di masuk TV lah, syuting. Awak hidupkan kamera, tukang kameramennya main game di sana, coba. Awak suruh mati-mati dia main game. Akhirnya saya belokkan materi saya. Capek ucap ceramah main game pula di situ. Gak ada akarnya saya bilang, gak ada manfaatnya. Terkejut dia, baru dibantikan lagi. Kadang-kadang sampai Jumatan pun main game. Kemarin saya Jumat di Masjid Umar di Pekanbaru, Ustadznya Abdullah Maududi. Setelah khutbah Jumat, dia rupanya nengokin aja anak muda situ main HP, tahap rayu dan kena. Turun dia, panggilnya tuh anak muda. Tidak, kamu yang misalnya baju warna ini tidak ada Jumat bagimu, semua orang ini. Dari awal dia main game aja coba. Itu lihat anak-anak kita di masjid, bapak-bapaknya pun ada itu di masjid. Main game, tahap apa yang dimainkannya? Pokoknya HP dimainkan. Itu musibah. Kenapa itu? Karena tidak ada ilmu di sini yang bermanfaat. Kurang ilmu. Karena kalau orang kurang ilmu, setan banyak. Untuk melepaskan setan dari kepala, dari pikiran, dari telinga, dari mata, diajarkan ilmu agama. Maka orang yang nggak pernah belajar ilmu agama, payah dinasihati Pak. Coba Bapak bawa itu orang-orang Islam yang banyak itu, kita ajak Pak azan, Pak ke masjid Pak, ayo Pak ke masjid. Mau dia nggak? Nggak mau. Kepalamu ditampar kok ngatur aku. Tapi kalau udah ngaji coba, ini yang ngaji ini, nyangkol ya, lagi udah azan. Apa dia bilang? Jaga kalau kayak terima kasih. Senang dia. Itu bedanya orang berilmu dengan orang jahil. Nah, orang berilmu bisa diarahkan, diajak, dinasihati. Orang jahil nggak bisa. Itu yang diingatkan setan. Jadi jahil kita tentang ilmu agama, maka kita harus perbanyak doa kita kepada istri dan anak kita untuk mereka dimudahkan Allah mendapatkan ilmu agama. Itu dulu. Jangan yang lain dulu. Orang-orang ini ajak dulu untuk ilmu agama. Ini diajarkan Nabi dulu belajar Islam. Maka disuruh ikro, baca. Suruh baca dia, yang kamu sembah itu bukan Allah, nggak bisa mendatangkan manfaat. Itu disuruh baca. Nah itu dia. Suruh baca Quran, baca hadis. Sampai sekarang orang Islam banyak yang tidak tahu hadis. Masjid ada Al-Quran, tapi di masjid tidak ada kitab hadis. Sehingga amalannya juga tidak menyelisihi Rasulullah. Jadi banyak yang masih kita perlu perbaiki di tempat kita ini untuk memberikan semangat motivasi anak-anak kita, istri kita, kaum muslimin lainnya di dalam menuntut ilmu agama. Jadi ada yang lain? Jadi Ustaz mengatakan Ustaz tidak sepaham dengan satu ma'had yang menjembatani untuk pendidikan PAUD atau TK. Ya. Kan begitu Ustaz. Ya. Namun kita lihat di sekitar masjid kita tidak ada sarana pun, tidak ada keilmuan orang tuanya untuk ikro tadi Ustaz. Ya. Jadi kita menjembatani untuk membuat pendidikan PAUD atau TK tadi. Itu gimana pula Ustaz? Ya itu salah satu wasilah, tapi yang harusnya yang dijembatani itu orang tuanya, supaya dia punya ilmu agama, ajarkan anaknya. Jangan terus tambah, dulu nggak ada PAUD, nanti di bawah PAUD pun ada lagi mungkin. Nah, apalagi namanya nggak tahu saya. Nah gitu, jadi orang tua itu harus bisa ngajar anak. Makanya kita disuruh tadi cari istri yang punya ilmu agama, diniyah. Kita kan jamilnya kita tengok, udah jamilah, udah hilang semua ilmu agamanya. Oh, mantap katanya, dari ujung kaki sampai ujung atas yang kita lihat. Nah, jadi begitu. Jadi kalau kita biarkan fenomena seperti keadaan sekarang ini, kita akan rusak. Orang tua istri kita nggak ada kerjanya di rumah. Istri kita kan kerja di rumah, bisa masak. Masa nggak bisa dia sambil ngajar anaknya? Saya udah cobakan itu. Anak saya bisa hafal Quran di rumah dengan ibunya. Ibunya dapat pahala, anaknya bisa hafal Quran. Coba. Bisa anak kita, orang kita waktunya dia baca sama ibunya. Jadi jangan diajarkan ini. Kalau kita sama-sama nengok sinetron sama anak, ya kapan waktunya lagi hafal Quran? Jadi yang diolah itu, yang dijembatani ibu-ibu, calon ibu untuk bisa mengajarkan anak. Itulah fungsinya ibu, berfungsi dari rumah ngajari anak. Karena anak itu peninggalan suaminya. Suami akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang istri dan anaknya.
istri akan diminta pertanggungjawaban dari harta suami anak yang paling berharga. Maka istri harus diajarkan a, ba, ta. Masa nggak bisa dia? Yusuf abang nggak bisa, Iqra nggak bisa. Kalau nggak bisa kok kita nikahi? Kita berarti salah. Kita harus kerja keras ngajari istri kita. Ini bulan madunya apa yang diajari istrinya? Ke puncak, ke gundaling, naik kuda, naik sado, pusing-pusing. Itu aja habis. Harusnya kita, kalau tahu istri kita belum bisa baca Quran, kita ajarilah istri kita Al-Quran. Kita jadikan ustadz, apa namanya? Kalau nggak jadi tahu ustadz internasional, kayak ustadz kita, ustadz nasional. Kalau nggak bisa ustadz nasional, ustadz kampung. Nggak bisa ustadz kampung, ustadz rumah tangga. Kita ajarkan anak kita. Istri kita dulu kan kita nikah sama istri ini, kita tahu istri kita kemana itu kan. Lihat sini belajar sama abang. Ini ajarin dia. Oh kamu belum bisa sholatnya bagus begini deh. Ini bukunya begini. Ini ajarin itu. Suami yang tanggung jawab itu. Diminta bertanggung jawab oleh Allah ketika kita ijab kabul menikahkan anak kandungku. Apa tersimpan kalimat di situ Pak? Kuserahkan tanggung jawabku kepadamu. Maka kita serahkan tanggung jawab itu, cari calon menantu kita itu yang bisa menjaga tanggung jawab. Jangan kalau bawa Fortuner ke rumah, udah masalah terima. Kalau Ustadz pakai kreset, pakai sepeda jalan kaki, oh terancam masa depan, nggak diterima. Ini kesalahan kita. Kalau yang datang melamar anak kita orang banyak harta, aman. Kalau yang datang orang beragama, ditolak. Kalau nggak punya harta, saya jumpai yang seperti ini. Saya dulu pernah jadi KUA. Datang jemaah-jemaah akhwat itu ngelapor sama saya, Ustaz, bapak saya nggak mau menikahkan saya Ustaz sama orang yang pengajian. Tapi selain orang pengajian mau dinikahkan, mau bapak saya nikah. Coba ini bapak-bapak ini. Ini musibah. Apa saya bilang sama akhwat ini? Bilang sama bapakmu, KUA akan datang menikahi kamu di depan bapakmu. Karena KUA punya hak menikahkan dan menceraikan seseorang. Karena walinya itu bisa batal kalau dia mencintai kebatilan daripada kebenaran. Oh, dinikahkannya juga takutnya bapaknya. Jadi seperti itu. Jadi sekarang ini jangan kita hanya buat paut, tapi orang tuanya calon pendidik itu. Kalau makin banyak pendidik kaum muslimin, calon istri bisa didik anaknya, udah aman ini rumah tangga kaum muslimin. Yang udah habis ilmunya, misalnya tamat SD, misalnya udah habis ilmunya, dia masukkan ke sekolah, udah hafal Quran dia, udah bisa baca Quran dia, udah baca tahu sholat yang benar dia, bapak mamanya ngajarkan, dilihatnya bapak mamanya. Kita nggak pernah ditengoknya kita bangunkan anak kita untuk sholat. Harusnya sholat itu anak-anak dari mulai lahir dibangunkan waktu sholat. Bangun dari mulai lahir, dari mulai baby dibangunkan waktu sholat supaya sarafnya terbiasa bangun pada jam segitu. Ini saya seperti itu dulu. Jadi kami nggak pernah susah, anak-anak saya nggak pernah susah kayak merasakan mendidik anak, nggak pernah susah. Karena kalau kami sholat malam, anak-anak dibangunkan kami bentang di depan kami di sholat waktu bayi baby. Bangun-bangunkan makanya, dipercikan air, cuci muka, bangun dia tuh. Kita terbalik, jangan dibangunkan, biar aku bisa kerja, biar dia jaga aja. Sampai jam 11 anak jangan dibangunkan. Sarafnya terbiasa bangun malam, bangun payah. Udah besar baru dibangunkan payah lah, udah payah. Terbiasa sarafnya untuk bangun jam sekian. Nah, itu jadi didiri dari kecil. Maka kan ada pepatah belajar itu dari buayan. Itu dari buayan itu diajar ilmu agama. Oh ini anak kita sholat malam, bukan aja anak sholat malam, dia nggak sholat nengok kita sholat malam. Itu pendidikan bapak. Dengar kita baca Quran. Kita dengarkan anak baru lahir lagu jepongan, lagu dangdut ya. Kadang-kadang bayar dengan kebenaran, sholatnya rusak. Nah itu dia. Bila kita rusak, kita didik, kita biarkan dia bangun-bangun malam, bangun-bangun lama. Saya jumpai seperti itu, pendidikan yang salah. Nah, dia kan dari kecil, maka saya bilang, anak kami tidak pernah kencing di tempat itu, tidak pernah saya bilang. Karena kalau bangun malam itu kami bangun kencing, ini kencing, akhirnya semua terbiasa, kencingnya pun terbiasa. Atau terbiasa dibangun-bangun dari kecil. Dari kecil itu kami suruh kencing, ayo, dibiasakan. Kencing dia, coba lah dibiasakan. Nah, maka seperti itu.
Makanya dulu saya sampai SD pun nggak saya ajarkan ke SD. Saya carikan persamaan atau sekolah-sekolah yang bisa ditumpang dulu untuk mendapatkan ijazahnya. Saya belikan buku SD, saya ajarkan di rumah anak saya. Kapan saya di rumah saya ajarkan, kapan di rumah saya ajarkan. Masya Allah, lebih baik anak yang diajarkan sendiri daripada anak yang kita masukkan ke sekolah lain. Saya udah ada percobaan anak saya terakhir ke sekolah lain sangat susah saya sampai sekarang mengajarkan. Cuma orang-orang pendek itu yang mengajarkan anak kita. Orang-orang yang dimurkai Allah kita ajarkan anak jadi anak soleh. Bisa? Mana bisa? Nah, coba. Kita betul dari hati nurani kita inginkan anak kita jadi baik. Mereka kan enggak bebannya aja. Mengurus tugas. Mau baik tak baik terserah. Kalau kita ingin anak kita jadi baik, semua terus kita doakan. Cuma kita harus belajar mendidik anak. Semalam ditanya orang saya di TK, gimana tipsnya Ustaz? Pertama tipsnya jangan marah. Anak kata takut bodoh. Anak bisa takut lah belajar. Kalau belajar pasti tidak takut. Nah itu dia, kita harus sabar. Karena kita anak yang seperti ini nggak perlu dipukul kalau dia nggak dapat, dia malas itu dipuji-puji aja karena semua anak ingin dipuji, kasih hadiah, kasih ini, nah itu tambah semangat anak-anak. Jadi seperti itu. Jadi kita fokuskan sekarang itu kita harus kembangkan mama-mama kita, istri-istri kita itu harus bisa jadi pendidik untuk yang akan datang. Ini yang dilakukan para sahabat. Lihat para ulama kita, Imam Syafi'i, orang tuanya aja itu bapaknya sudah meninggal, bisa dihafal Quran di tangan orang tuanya, di tangan mamanya. Nah, jadi seperti imam-imam yang lain juga seperti dia lah periwatan sejarah imam-imam yang lain. Banyak yang dari orang tuanya. Jadi demikian saja kepada Allah kita mohon ampun, semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, memotivasi, memberikan kita kemudahan untuk dapat menambah ilmu kita, memperbanyak doa kita kepada Allah, mendoakan istri dan anak kita untuk sama-sama kita semangat dalam menuntut ilmu agama ini. Kepada Allah kita mohon ampun. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum